Selamat pagi Pak Tony, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok kreasi ingin mempresentasikan laporan kegiatan studi lapangan biobendoran yang beranggotakan Bintang Pamungkas, kemudian ada Brand, dan saya sendiri Isro. Nah, di sini kita mengambil judul mengenai membangkitkan semangat Sumpah Pemuda bagi generasi muda di era digital. Nah, untuk daftar isinya itu yang pertama itu ada latar belakang, terus ada lokasi studi lapangan, ada narasumber, rangkum, dan yang terakhir itu ada rangkuman wawancara. Nah, untuk bagian latar belakang ini kita tuh dengan Sumpah Pemuda adalah gambar persatuan bangsa Indonesia. Lalu di era digital juga membawa tantangan baru dalam menjaga nasionalisme. Untuk geopolitik dan globalisasi mempengaruhi identitas generasi muda. Dan untuk teknologi dapat digunakan untuk memperkuat atau melemahkan persatuan. Dan tujuan kami itu untuk memahami peran pemuda dalam menjaga nilai kebangsaan dan ketahanan nasional. Nah, ini untuk lokasi kita tuh berada di Museum Sumpah Pemuda. Jadi ini ada depan Museum Sumpah Pemuda, ini di belakangnya, dan di sini ada figur-figur, lalu ada pajangan-pajangan, dan ini ada lukisan-lukisan dari sejarah Sumpah Pemuda. Berikut di sini narasumber utama kita yaitu dengan nama Pak Fatul Futuh Tamam, yaitu jabatannya adalah Pamong Budaya Ahli Muda. Nah, tempat wawancara kita tuh di Museum Sumpah Pemuda dengan di hari dan tanggal 13 Maret 2025. Selanjutnya untuk narasumber kedua kita tuh ada pengunjung dari Museum Sumpah Pemuda, namanya itu Irfan Santoso, yaitu sebagai mahasiswa dengan kita wawancara di Museum Sumpah Pemuda 13 Maret 2025. Dan yang terakhir narasumber kita itu ada Henki Setiawan, yaitu jabatannya mahasiswa. Kita di sini ada tempat lokasi yaitu di Taman Laksa di tanggal 25 Maret 2025. Nah, rangkuman narasumber wawancara kita itu yang pertama ada geopolitik dan identitas kebangsaan, lalu cinta tanah air dan nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan dalam era digital, dan yang terakhir ada ketahanan nasional dan peran pemuda. Selanjutnya di sini yang pertama itu adalah pembahasan dari geopolitikal dan identitas kebangsaan. Seperti di mana Fatul memberikan penjelasan yaitu generasi muda itu harus berperan penting dalam menjaga persatuan. Lalu ada dari Irfan yaitu media sosial sebagai alat penyebaran nilai kebangsaan yang sering kita gunakan sebagai generasi muda. Lalu ada dari mahasiswa Henry, di mana globalisasi membuka pintu budaya asing perlu menjaga identitas nasional dengan tidak sering menggunakan berita hoax yang ada dalam media sosial. Dampaknya jika tidak dipahami, generasi muda itu akan kehilangan jati dirinya. Lalu yang kedua itu ada cinta tanah air dan nasionalisme. Beberapa fasilitas yang ada di dalam Museum Sumpah Pemuda itu kita juga sudah didigitalkan untuk mempermudah akses museum. Lalu ada dari Evan itu bergabung dengan komunitas untuk memperkuat persatuan dan juga rasa cinta tanah air dan juga nasionalismenya. Lalu dari Henry itu cinta tanah air penting untuk kontribusi kebangsaan. Dampaknya tanpa nasionalisme kita itu akan mudah terpengaruh akan budaya-budaya asing. Yang ketiga ada nilai-nilai kebangsaan dalam era digital. Dari pendapat Pak Fatul itu dia juga menggunakan media sosial sebagai untuk edukasi sejarah dan juga menaikkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda di era digital itu. Dan dari Irfan, dia melihat Museum Sumpah Pemuda juga memanfaatkan platform digital untuk memberikan edukasi tentang nilai-nilai kebangsaan dalam sejarahnya. Lalu menurut Henry, pendidikan juga harus adaptif dengan teknologi digital. Dampaknya kurangnya pendidikan digital dapat melemahkan nasionalisme. Keempat ada ketahanan nasional dan peran pemuda, di mana
teknologi digital itu akan membantu akses edukasi sejarah menurut Pak Fatul. Lalu ada bisa digunakan untuk platform edukasi ketahanan nasional menurut Evan. Lalu ada pemuda harus menyebarkan informasi yang benar menurut Menteri. Dampaknya salah satu teknologi dapat memperlemah persatuan. Nah, di sini ada kesimpulannya. Pertama yaitu sebuah pemuda tetap relevan sebagai fondasi persatuan bangsa. Meskipun di era digital yang penuh tantangan seperti globalisasi dan penetrasi budaya asing. Nah, yang kedua tuh generasi muda berperan penting dalam menjaga identitas nasional melalui pemanfaatan teknologi untuk edukasi sejarah dan budaya kebangsaan. Untuk yang ketiga yaitu teknologi digital itu bisa menjadi pisau yang bermata dua, ya. Itu memberikan dampak dapat memperkuat kesatuan jika digunakan untuk konten-konten yang positif. Nah, yang kedua itu dapat melemahkan identitas nasional jika digunakan tanpa literasi yang memadai. Yang terakhir ini untuk langkah strategis buat pemuda yaitu pertama itu ada edukasi nilai kebangsaan via platform digital. Yang kedua itu ada meningkatkan literasi digital